Dan pemirsa, untuk bicara keberhasilan Argentina melaju ke babak final Piala Dunia 2026, telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Effendi Ghazali langsung dari Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Bung Pendi. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin terlebih dahulu untuk melihat suasana seperti apa sih di Stadion Atlanta pertandingan tadi antara Argentina dan juga Inggris. Ya, selamat pagi Andromeda, selamat pagi para pemirsa, khususnya pencinta bola. Bagaimana suasana tadi di Atlanta? Atlanta adalah stadion yang paling bagus mungkin ya, paling nyaman untuk menonton karena AC, terus kemudian juga layarnya besar ya untuk melihat detail demi detail yang ada di lapangan. Tapi suasananya Andromeda itu tadi adalah pertandingan yang paling seru yang pernah saya lihat selama Piala Dunia 2026. Seru karena dua hal. Satu, supporternya adalah supporter-supporter terbaik di antara semua tim yang ada. Itu Argentina, Inggris, dan satu lagi Norwegia yang sudah pulang. Kemudian yang kedua, ini betul-betul pertandingan sudah ada semacam warna emosi yang dalam. Ada yang menyebutnya pertandingan perang Malvinas, mengingat kata-kata Malvinas ada di lagu Muchachos. Itu lagu yang selalu dinyanyikan oleh para pendukung Argentina. Kemudian lagu mesra yang dinyanyikan oleh para pendukung Inggris, Hey Jude itu ya, untuk 2 gol Jude Bellingham yang mengantarkan mereka ke semifinal ini, itu juga terdengar dengan sangat bagus. Jadi kalau mau ditanyakan apa suasananya, tadi full house, gegap gempita dari awal, dan memang di paruh pertama Inggris seakan-akan persis seperti ada yang Anda saksikan tadi ya, di London semua bergembira pertama, tetapi Argentina adalah Argentina, Messi adalah Messi, dengan sangat tenang kemudian membalikan keadaan, itu bisa menjadi 2-1 dan giliran para pendukung Argentina itu tidak pernah berhenti, tapi ya semakin kalah itu semakin keras nyanyinya, tapi begitu menang sudah terganggu telinga kita sepanjang pertandingan, bahkan dalam perjalanan pulang juga telinga kita terganggu oleh teriakan-teriakan dari para pendukung Argentina ini dengan lagu-lagu khasnya. Baik, kita sangat juga terasa begitu ya suasana dari di Stadion Atlanta ketika kita juga menonton di rumah. Tapi Bung Pendi, kalau kita melihat pertandingan dini hari tadi begitu ya antara Argentina dan juga Inggris ini mengapa kalau berdasarkan dari pengamatan Bung Pendi sendiri, Argentina seolah-olah ini memiliki mental yang juara sangat tinggi begitu. Kita melihat dari berbagai assist yang dilakukan oleh Lionel Messi ini mampu ditendang dengan baik begitu oleh para ganggo saat dini hari tadi, Bung Fendi. 3 catatan kita, jadi kesebelasan dalam konteks turnamen panjang seperti ini, apalagi levelnya Piala Dunia, itu biasanya dilihat grafiknya. Kalau grafiknya itu semakin naik ya, semakin baik, melewati berbagai kesulitan, maka diharapkan dia bisa tampil ke final, bahkan mungkin bisa menjadi champion. Nah itu yang berhasil misalnya dikuasai oleh Argentina dengan coach Scaloni ya. Jadi kita bisa lihat misalnya susah payah menaklukkan Inggris ya, menaklukkan Mesir, maksud saya 2-0 ya, itu tertinggal lebih dulu 2-0, hanya tinggal 20 menit bahkan sesudah break hydration break itu dia masih tertinggal 2-0 gitu. Kemudian pada hari ini juga menghadapi Inggris itu tertinggal 1-0, waktu sudah sangat tipis dan hanya bisa dibalas kemudian pada menit 80 plus 3 dan 80 plus 2 dan 90 plus 3 ya. Jadi betul-betul Argentina ini punya keahlian untuk coming back ya. Semua pertandingannya relatif sulit begitu. Nah, pada sisi lain kita lihat Inggris juga sama sebetulnya. Inggris juga menghadapi kesulitan, menaklukkan Meksiko itu 3-2. Kemudian juga pada pertandingan terakhir itu menangnya 2-1 ya, lawan Norway, Holland dan kawan-kawan. Tetapi mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Andromeda, saya nggak tahu persis Thomas Tuchel berpikirnya bagaimana, tetapi bertahan sejak babak kedua tadi setelah ada gol Anthony Gordon pada menit ke-55, rasanya kurang bijak. Artinya begitu leluasa diberikan kesempatan kepada hampir seluruh pemain Argentina untuk ikut naik mengurung pertahanan Inggris, dan ternyata kebobolan juga pada
menit 83 dan 92 tadi. Dan betul kata Andromeda dengan asis cantik yang tidak terduga dari Lionel Messi. Bahkan salah satu asisnya tadi dilontarkan dengan tendangan kaki kanan. Seluruhnya selama ini membayangkan bahwa Messi itu akan berumpan dengan kaki kiri sehingga back Inggris O'Reilly misalnya itu secara khusus menutup Messi itu gerakan kaki kirinya. Tetapi asisnya justru dilontarkan dengan kaki kanan. Bu Mendy, kalau kita melihat jelang laga final nanti, Spanyol punya 3 pemain kunci begitu ya yang selama ini selalu mengambil peran penting, yakni ada Unai Simon, kemudian juga Rodri dan juga Mikel Oyarzabal di timnas Spanyol. Sementara untuk di timnas Argentina sendiri kita tentu tahu ada Emiliano Martinez sedang bertahan dan juga Leandro Paredes. Tentu saja ada Lionel Messi. Seberapa pengaruh nanti kalau di pertandingan final untuk terkait dengan kekuatan-kekuatan dari Argentina dan juga Spanyol ini untuk bisa sama-sama memberikan hasil yang efektif dan juga baik begitu? Kedua tim ini luar biasa ya. Tadi saya mengatakan bahwa Spanyol anak-anak muda ini, Anda tadi sudah berhasil menyebutkan nama-nama yang luar biasa. Ada Rodri ya, yang kata Zlatan Ibrahimovic itu dimanapun di lapangan itu, dimanapun mata kita tertuju ada Rodri yang bergerak sangat-sangat baik ya. Kemudian ya Ubarsi misalnya yang tembakannya sangat kuat. Lalu di depan ada Oyarzabal ya yang sekarang sudah mampu mencetak 5 gol. Dan tentu saja yang selalu nanti menjadi pemain yang menari-nari kemana-mana dan kemudian harus dijaga sedemikian rupa wonderkid yang baru saja berulang tahun 19 tahun Lamine Yamal ya. Jadi tetapi yang harus kita catat dari Spanyol ini adalah mereka bermain sangat kolektif. Strategi dari Coach Fuente itu misalnya mampu membuat bukan hanya Mbappe, Olise, Barcola, Dembele itu seperti hilang ketika mereka mampu menaklukkan Prancis 2-0. Hampir tidak bisa kita lihat di mana mereka, di mana dribblingnya mereka, misalnya tidak kelihatan sama sekali. Nah, pada sisi lain, betul, saya tidak pernah bisa membayangkan Argentina tanpa Messi misalnya. Tetapi ketika seluruh perhatian itu tertuju pada Messi seperti yang dilakukan oleh Inggris, maka jangan kita lupa bahwa Argentina ini punya pemain-pemain yang mampu melakukan heading ya. Itu sundulan dengan sangat baik. Tadi ada beberapa sundulan Nico Gonzalez, McAllister yang membentur gawang ya. Kemudian juga tendangan-tendangan jarak jauh. Anda lihat golnya Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, bahkan juga Julian Alvarez. Itu sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh tim lain. Jadi ketika misalnya Messi-nya yang dikurung, mungkin tidak cukup 2 orang gitu. Nah pemain-pemain lain terbuka dan strategi ini yang akan menentukan. Jadi ketenangan dari Scaloni dengan Coach Fuente yang selalu kreatif keluar dengan cara bermain dan komposisi baru ya ketika mereka pada tahap terakhir itu misalnya menentukan ya untuk ketemu lawan Prancis mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Bu Mendy, ada hal yang menarik juga dari pertandingan di dini hari tadi adalah apa sih sebenarnya yang membuat Inggris bisa kebobolan 2 gol begitu di menit-menit injury time begitu? Apakah ini memang karena Inggris lebih dahulu untuk bermain bertahan atau memang dari lini serang dari Argentina sendiri yang semakin kuat begitu? Saya setuju dengan Anda dan para pengamat bahwa menurut saya di lapangan ya, saya mengamati langsung, merasakan langsung atmosfernya, harusnya Inggris jangan mengendurkan tekanan gitu. Jangan buru-buru bertahan, mungkin masih bisa ya 10, 15, atau 20 menit lagi membiarkan penyerang-penyerang mereka yang cepat dan bagus ya. Ada Morgan Rogers yang bersama Jude Bellingham, serta juga Anthony Gordon yang bermain dengan sangat baik. Toh pertahanan Inggris yang dikoordinir antara lain oleh Stones itu menurut saya Geuni itu juga sangat baik ya. Jadi nggak perlu terlalu bertahan gitu. Dengan membiarkan diri terlalu bertahan gitu, maka mereka sungguh-sungguh seperti dikurung oleh Argentina. Dan kita tahu bahwa Argentina ini ada 2 kekuatannya. Yang pertama, seluruh stadion itu seakan-akan dikuasai oleh para pendukung Argentina yang terus menyanyi. Semakin ketinggalan, semakin keras mereka menyanyi gitu ya. Nah itu mungkin memberi semangat lebih, dan lebih daripada itu mereka ini seperti sangat tenang ya. Jadi pelajaran ketertinggal dari Mesir, kemudian juga mampu misalnya menyelesaikan pertandingan melawan Swiss yang sangat sulit ya, walaupun bermain dengan 11 melawan 10 orang, tapi akhirnya mereka mampu keluar sebagai pemenang. Jadi pengalaman itu kata penting, ditambah dengan tadi Messi adalah Messi.
Baik, pengalaman dan juga ada Lionel Messi tentu ya di Argentina. Baik, terima kasih Bung Effendi Ghazali, pengamat sepak bola. Kita nantikan terus ya pertandingan yang nanti akan berlangsung pada tanggal 20 Juli antara Argentina dan juga Spanyol ya. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.